Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kepada kalian tentang penemuan sebuah koper yang berisikan tubuh seorang wanita yang ditemukan di sekitaran hutan daerah Mojokerto. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kawasan ini merupakan kawasan hutan lindung, kawasan Gajah Mungkur, jalur yang menghubungkan antara Cangar dan Pacet. Penemuan ini pun bermula dari kecurigaan petugas penjaga hutan Taman Hutan Raya Tahura Raden Surjo Kabupaten Mojokerto pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023. Kala itu, petugas keamanan sedang melakukan patroli menelusuri jalur Pacet Cangar di area Gajah Mungkur. Petugas itu pun memeriksa sejumlah tempat yang biasa menjadi lokasi berhenti pengendara yang melintas lokasi tersebut. Area itu berupa tanjakan yang sebenarnya dipenuhi dengan pepohonan dan berbatasan dengan tebing-tebing. Seorang petugas keamanan memeriksa lokasi yang mengarah ke jurang sisi timur. Petugas itu pun mencurigai adanya bungkusan berwarna putih. Bungkusan itu berada di dalam jurang sedalam 20 meter. Di dekatnya terdapat pula bungkusan sampah plastik. Namun pada awalnya petugas patroli itu tidak merasa curiga jika koper itu berisikan tubuh seseorang. Mereka berpikir jika koper tersebut hanyalah sampah, dan petugas itu pun segera pergi meninggalkan lokasi untuk mengecek lokasi lainnya. Berselang beberapa hari kemudian, petugas keamanan hutan mendapatkan informasi dari pihak kepolisian, khususnya Polrestabes Surabaya, yang memberikan informasi ada dugaan pembuangan jasad di lokasi tersebut. Petugas keamanan itu pun mulai melakukan pengecekan sepanjang jalur Cangar Pacet dan mencurigai tas koper tersebut yang sedang dicari oleh pihak kepolisian. Kecurigaan itu pun semakin menguat saat lokasi tersebut sudah tercium aroma tidak sedap. Setelah mereka saling berkoordinasi, petugas keamanan diminta untuk standby di lokasi, dikarenakan pihak kepolisian sedang meluncur ke lokasi temuan tersebut. Pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 jam 15.00, polisi dan TNI serta dibantu relawan melakukan evakuasi. Kondisi korban saat dievakuasi dalam posisi terikat masih dalam kondisi utuh dan teridentifikasi merupakan seorang wanita. Tubuh korban pun segera dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pihak kepolisian pun menduga jika korban merupakan korban penculikan dan pembunuhan, di mana pihak kepolisian telah mendapatkan laporan orang hilang sekitar 1 bulan yang lalu. Polisi akan melakukan pengecekan guna memastikan apakah tubuh tersebut merupakan korban yang telah dilaporkan atau bukan. Patroli kan lihat-lihat bawah. Terus saya tahu itu, saya kirain orang buang sampah lah. Biarkan aja. Iya, saya biarkan. Terus saya ngomong-ngomong sama teman-teman ini. Teman-teman bilang, wah itu sampah cak, sebelah sampah. Setelah dari pemeriksaan dan informasi dari pihak keluarga, akhirnya disimpulkan jika tubuh tersebut identik dengan seorang wanita bernama Angelina Natania berusia 22 tahun, warga Gunung Anjar Tambak, Kecamatan Gunung Anjar, Surabaya. Korban ini merupakan seorang mahasiswi Universitas Ubaya semester 6 Fakultas Hukum. Sebelum ditemukan pada tanggal 5 Mei 2023, pihak kepolisian pun telah mendapatkan laporan dari seorang pria bernama Bambang Sunarjo, pria berusia 49 tahun, mengaku ayah dari korban, melaporkan telah kehilangan anaknya, dan korban ini pun selama ini tinggal di daerah Waru bersama dengan tantenya, karena lokasi rumah tantenya dekat dengan kampus dia berkuliah. Korban dinyatakan hilang bermula pada tanggal 3 Mei 2023. Korban ini masih terlihat berada di kampusnya dan sedang mengikuti ujian. Setelah tanggal 3 Mei itu, korban telah hilang lantaran tidak ada kabar. Berselang 2 hari kemudian, pihak keluarga pun sempat datang ke kampusnya untuk mencari. Sementara teman-temannya pun mengaku
jika pertemuan terakhir dengan korban pada saat tanggal 3 Mei 2023, di mana pada saat itu korban pun sedang mengikuti ujian. Pada tanggal 5 Mei 2023, pihak keluarga sempat mengajak bertemu guru les piano dari korban yang bernama Rohmat Bagus Arpriyatma alias Roy, berusia 41 tahun. Namun di dalam pertemuan itu, Roy pun sempat mengaku tidak mengetahui keberadaan dari korban. Dan tiba-tiba saja Roy pun ikut menghilang. Keluarga yang mendapati anak tercintanya hilang tidak ada kabar, akhirnya pihak keluarga pun memutuskan untuk melaporkan kehilangan ini ke pihak kepolisian. Selain korban yang hilang, mobil yang biasa dikendarai oleh korban pun ikut hilang, yakni mobil expander abu-abu nomor polisi L1893FY milik kakak korban. Polisi yang mendapatkan laporan pun segera bergerak melakukan penyelidikan. Pada awalnya kecurigaan keluarga jika korban telah diculik oleh Roy. Kecurigaan ini pun bukan tanpa dasar, di mana keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat. Korban sudah belajar les piano dengan Roy selama 5 tahun, dimulai ketika korban masih duduk di bangku sekolah, dan Roy pun merupakan guru piano di sekolah korban. Saya kira kan mungkin cuma dibawa lari, karena dia suka mungkin dibawa lari dan kayak gitu. Kalau sampai saya belum suka. Selain sebagai guru piano, Roy dan korban ini tergabung di dalam satu grup band dan korban berposisi sebagai gitaris di dalam band tersebut. Keluarga pun menduga mulai dari sanalah keduanya menjalin hubungan spesial namun dirahasiakan dari pihak keluarga. Pihak keluarga menduga alasan korban merahasiakan hubungannya karena Roy ini berstatus sudah menikah dan memiliki anak. Sementara sosok korban sendiri di mata teman kuliahnya serta dosennya, korban bisa dikatakan anak yang pintar dan aktif. Hal itu pun terlihat dari nilai IPK-nya yang bisa dikatakan sangat tinggi, yakni 3,277. Selama ini, sosoknya pun dikenal terbuka dan ceria. Namun untuk kehidupan pribadi, korban pun selalu tertutup. Bahkan pihak keluarga mengetahui jika korban tidak memiliki kekasih dikarenakan korban pernah mengaku tidak memiliki kekasih. Pada awalnya, penyelidikan polisi pun sempat kesulitan untuk menemukan posisi korban. Namun setelah hampir 1 bulan melakukan penyelidikan, polisi mendapatkan informasi jika korban berada di sebuah apartemen di Surabaya. Informasi itu pun segera didalami guna mengetahui aktivitas terakhir korban sebelum menghilang. Dari penyelidikan polisi, akhirnya polisi pun mendapatkan petunjuk di saat polisi menemukan adanya rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV itulah terlihat jika korban pergi bersama dengan seorang pria yang belakangan ini diketahui jika pria tersebut merupakan guru les piano dari korban. Petunjuk itulah polisi melacak keberadaan pria bernama Roy ini. Sementara dari hasil pelacakan polisi pun berhasil menemukan posisinya, yakni berada di daerah Mojokerto. Tanpa berpikir lama, polisi pun segera menuju ke lokasi. Pada tanggal 6 Juni 2023, polisi berhasil menemukan dan bertemu dengan Roy dan langsung menanyakan keberadaan korban serta mobil milik korban. Dari hasil interogasi itulah, polisi mendapatkan pengakuan jika korban telah dibunuh olehnya dan Roy pun menunjukkan lokasi di mana tubuh korban dibuang hingga akhirnya tubuh korban pun berhasil ditemukan. Setelah penemuan ini, polisi pun terus mendalami keterangan dari Roy guna bisa mengungkap motif pada pembunuhan ini. Dari hasil interogasi itulah, jika motifnya pelaku merasa sakit hati dengan hinaan dari korban kepada pelaku. Namun keterangan pelaku ini terus digali oleh pihak kepolisian karena tidak mungkin hanya sakit hati pelaku nekat melakukan pembunuhan ini. Ternyata terungkap fakta lainnya. Jika pelaku ini pernah ingin meminjam uang kepada korban, tetapi permintaan itu pun ditolak oleh korban. Pelaku yang sedang kelilit hutang diam-diam mengambil STNK mobil milik korban dan STNK itu pun digadaikan oleh pelaku. Lantaran pelaku ini sudah ketahuan telah menggadaikan mobil expander milik korban kekasihnya, sehingga sering terjadi keributan di antara mereka.
Pada tanggal 3 Mei 2023, seusai dari ujian kuliah, korban bersama dengan pelaku menuju kediaman dari pelaku yang berada di sebuah apartemen metropolis Surabaya. Selanjutnya, mereka berkeliling Surabaya bertemu dengan beberapa orang untuk mengajukan pinjaman uang menggunakan mobil sewaan. Aktivitas itu pun dilakukan hingga dini hari memasuki tanggal 4 Mei 2023. Keduanya pun sampai tidur di dalam mobil. Ketika memasuki jam 12 siang, keduanya pun menuju kebun bibit Wonorejo. Di saat itulah terjadi keributan di antara keduanya, hingga mobil pun harus berhenti. Keributan itu sempat terdengar oleh warga sekitaran, dikarenakan korban ini berteriak-teriak histeris. Karena panik, pelaku pun mencekik leher korban, lalu menjeratnya menggunakan tali, hingga akhirnya korban pun harus kehilangan nyawanya. Pelaku pun mulai berpikir untuk menghilangkan jejak kejahatannya itu. Dia pun mengambil tas koper di rumah mertuanya dan membeli plastik wrapping untuk membungkus tubuh korban hingga 4 lapis, menghindari aroma tidak sedap yang akan keluar dari tubuh korban. Setelahnya, pelaku memasukkan tubuh korban ke dalam koper, dilapisi menggunakan karung, dan mengendarai mobil menuju Pacet, kawasan hutan lindung tersebut. Setibanya di lokasi, pelaku membuang tubuh korban hingga akhirnya kasus pun terungkap dan tubuh korban ditemukan. Keluarga korban merasa jika pelaku ini adalah psikopat. Tidak ada penyesalan pada diri pelaku setelah kasus ini terungkap. Tidak pernah terucap permohonan maaf dari pelaku kepada keluarga korban. Pelaku sendiri mengaku emosi saat membunuh Angelin. Roy membantah telah merencanakan pembunuhan tersebut. Setelah dihadirkan di hadapan wartawan, pelaku baru meminta maaf kepada keluarga korban. Kasus ini pun sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Polisi masih mendalami kasus ini guna bisa menetapkan pasal untuk menjerat pelaku, apakah pasal pembunuhan tidak berencana atau berencana. Itulah guys, memang cinta itu buta. Kalau hati sudah merasa nyaman, perbedaan usia atau status pernikahan pun kadang tidak menghalangi cinta itu. Dan mungkin disitulah letak ujian kita sebagai manusia. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua, oke?